Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Azhari yang merupakan ketua RT dari RT 1, ya kan? Iya, ya. RT 1 RW 1. Dari Dusun Karangasem, Desa Alas Malang. Desa Alas Malang, Kecamatan Singgonjuru, Kabupaten Banyuwangi. Beliau ini juga merupakan salah satu saksi terjadinya tragedi di tahun 2018 kan ya? 2018. 2018 itu di dusun ini ya, desa Alas Malang ini, khususnya dusun ini ada tragedi yang namanya banjir bandang. Yang ada di desa Alas Malang ini. Iya. Itu awal mulanya bagaimana Pak? Terjadinya banjir bandang sampai mengakibatkan banyak sekali korban, bukan korban manusia sih, tapi kan korban apa? Material. Nah, itu awalnya bagaimana? Kronologisnya awal aliran sungai yang namanya Sungai Badeng di sebelah selatan rumah kita ini yang namanya Sungai Badeng. Itu pusat aliran sungainya kan dari Gunung Raung. Gunung Raung itu jadi melewati Desa Seragi, Gendo, semua sampai Singgonjuru sampai Alas Malang. Melewati itu. Tuh, terus kebetulan waktu itu masa-masa itu masa pagi sekitar jam 5 pagi sampai jam 6 itu sungai itu terus meluap. Terus mengalirkan lumpur, mengalirkan lumpur. Jadi mengalirkan material kayu besar itu yang dari Perhutani, dia yang dari Gunung Raung itu terus jadi mengakibatkan kebuntutan si jembatan itu. Dan lagi jembatan itu kan bangunannya mulai zaman Belanda sampai sekarang itu belum direnovasi gitu. Kebetulan waktu itu ada gubernur juga itu Bu Hafifah mau mencalonkan gubernur. Itu dia sempat datang ke sini, maunya jembatan itu mau direnovasi. Dan jembatan itu karena kebuntuan itu, jembatannya itu seperti bentuk hidung, jadi lubangnya dua. Jadi lubangnya dua, Mas, ya. Lubangnya dua. Rencananya sama Bu Hafifah mau jadikan lubang satu. Jadi itulah yang membuat kebuntuan aliran air itu. Air itu mulai jam 6 sampai jam 7, jam 8 dia meluap melewati jembatan sampai ke perempatan jalan. Kira-kira ada satu piket ke selatan, satu piket ke utara. Itu. Jadi rumah saya sendiri jaraknya kira-kira 100 meter dari jembatan. Itu pun gudang tempat saya kerja kena lumpur. Itu, Mas. Kena efeknya ya. Berarti efeknya itu 100 meter lebih ya dari... Bukan dari itu aja. Rumah-rumah yang berdekatan jarak 10 meter sampai 15 meter, 20 meter itu kena kesasar air sama kayu yang besar-besar itu. Jadi timbunan lumpur itu yang di barat musola Al-Iksan itu sampai ketinggiannya 4 meter sampai ke gentengnya musola itu. Jadi parah waktu itu. Parah. Jadi waktu itu alhamdulillah kita teman-teman dari Banyuwangi, relawan dari Banyuwangi serempak dan alat-alat berat untuk memindahkan lumpur-lumpur itu. Banyak relawan itu seluruh Banyuwangi. Dan waktu itu juga ada bantuan makan. Jadi setiap hari Pak RT semua yang ada di dusun kita itu 3 kali, pagi, siang dan malam itu ngasih konsumsi dari bantuan relawan itu. Oke, bentar saya potong ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa terjadinya banjir itu karena ada nyumpet itu apa ya?
buntu kan, buntu membuntu. jembatan yang bentuknya seperti hidung, hidung yang gini kan ya, yang gitu. Itu gimana cara buntunya itu, atau apa besar banget kah apanya itu kayunya sampai menutup lubang atau bagaimana? Jadi kayu itu karena besar, dia jembatan itu sempat direnovasi dulu sama PT apa gitu. Dulunya jembatan itu kan modelnya cagaknya yang di tengah itu opal, Mas. Kalau sekarang dia kan dibuat pesagi. Jadi begitu ada kayu besar, barang pesagi itu dia nggak bisa lolos. Jadi memucur akhirnya, memucur, terus ada kayu lagi, terus ada bambu, terus akhirnya sampai ke buntu. Jadi aliran sungai di bawah jembatan itu kecil, meluapnya kita ke kiri dan ke kanan. Berarti kayunya itu nempel gini ya, nutup gini ya, bukan nutup. Kalau lurus kita kan lolos ya. Terus tadi kan dijelaskan bahwa sampai rumah yang berada di 10 meter 10 meter sampai 20 meter. 20 meter dari sungai, dari jembatan sungai itu ya, Sungai Badeng itu. Itu sampai tingginya 4 meter kan ya? 4 meter sampai lumpurnya itu sampai 4 meter. Iya, dan lumpurnya. Itu alhasil bagaimana orang-orang di sana itu tinggal gimana teman? Sementara itu kalau yang rumahnya rusak parah itu ada posko kita ditempatkan di balai desa kita. Di balai desa kita juga di sekolah. Dulunya itu cuma sementara Pak, cuma berapa hari. Berapa hari Mas gitu ya. Jadi berapa hari kira sekitar paling habis itu rumah itu segera dibenahi. Ya, jadi yang parah itu nempat di rumahnya saudaranya. Jadi cuma 3 hari lah, 3 hari. 3 hari waktu itu di pengungsian, di balai desa dan di sekolah. Habis itu dipulangkan lagi, nempat di rumah saudara-saudaranya. Selagi rumah itu masih dibangun kembali. Berarti rumah sampai hancur apa enggak Pak, rumah? Ada yang hancur Pak, Mas, ada yang hancur rumah itu, ada yang hancur. Berapa ya? Ada yang hancur 1, 2, 3. Kalau nggak salah 5 itu 5. Iya, 5. Hancur berantakan 5 itu, sampai dindingnya roboh, atapnya roboh. Ini ada. Ya itu lama ya bangunnya lagi kan. Alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah juga, relawan-relawan, terus dari orang-orang sekitar Banyuwangi lah kita ngasih bantuan-bantuan itu. Mulai dari semen, kayu, batako, cat, tinggal kita kerja bakti, masalah tukang aja. Oke, dari tukangnya itu dari wilayah sini. Wilayah sini ya. Oke, siap. Gini, tadi kan katanya penyebab itu karena jembatan itu. Usaha yang sekarang dilakukan oleh pihak dari masyarakat Dusun Karangasem atau Desa Alas Malang secara khususnya ini bagaimana untuk jembatan ini? Jembatannya mau dibuat seperti agar kejadian banjir ini tidak terulang lagi. Dan kejadian banjir itu mulai kecil, mulai saya belum lahir tahun 55, itu sudah banjir lebih besar yang dari tahun ini 2018. Itu enggak satu kali. Jadi tahun berapa ada banjir lagi, berapa tahun ada banjir karena jembatan itu, jembatan itu terbumpat oleh kayu-kayu, oleh bahan material itu. Makanya kemarin waktu Bu Hovifah, kebetulan Bu Hovifah tahun 2018 itu kan dia mau mencalonkan gubernur kan. Dia kebetulan ada misi kampanye mungkin ke Banyuwangi. Jadi dia mampir rencananya ada mau direnovasi jembatan itu, tapi sampai sekarang tidak ada respon. Berarti mulai dari 2018 sampai sekarang belum ada renovasi. Nggak ada respon sama sekali. Renovasi nggak ada sama sekali. Maunya kalau direnovasi sebetulnya kalau kita
nggak usah dibongkar jembatan itu, ditambah lubang mungkin. Pendapat saya sendiri, ditambah lubang itu kan lubangnya 2. Ya. Kalau kita tambah lubang di sebelahnya lubang yang 2, lubang cadangan, mungkin nggak sampai terjadi banjir, karena mungkin bangunan asal mula yang dari Belanda itu kan bangunannya kuat-kuat. Jadi rasanya untuk kenang-kenangan orang-orang Indonesia itu kan, oh ini bangunan Belanda, ini bangunan Belanda. Jadi kesannya itu kan biar niru bangunan-bangunan yang sekuat seperti Belanda itu. Iya. Berarti ya mulai 2018 sampai sekarang belum ada. Belum ada bangunan. Ya. Tapi kan sekarang kan riskan ya. Sekarang kan musim hujan kan. Ya. Itu nggak ada rasa ketakutan? Ya rasa takut Mas. Gimana sampai itu? Rasa kalau sudah hujan mulai sore atau mulai pagi sampai 1 hari, malamnya kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tambah-tambah kalau malam mulai jam 4 sampai malam, sampai jam 12, jam 1 hujan. Kan kemarin kan masa hujan. Kita nggak bisa tidur. Lihat kondisi. Apalagi yang di pinggir berdekatan dengan Sungai Badeng itu. Saya sendiri jaraknya sudah 1 piket, 100 meter kan? Itu aja nggak bisa tidur saya. Iya, apalagi yang meter, dekat. Ya. Apalagi yang rumahnya sempat roboh. Itu bagaimana? Iya, belum ada tanggapan dari ya. Mulai dari 2018. Semoga nanti dari Bupati juga, masa-masa itu kan masanya Pak Anas juga itu. Masanya Pak Anas. Ya, semoga ada respon dari atau kalau kita eman bangunan masa Belanda, kita bisa juga sistemnya disuntik. Gimana ya? Disuntik, dikasih lubang lagi, kanan kiri, sebelah selatan dan sebelah utara itu kan bisa kasih gorong-gorong lagi untuk suatu saat ada meluap. Kita biar nggak terlalu. Iya. Oke, bentar Pak. Ini kan masih belum dibahas ini. Di Desa Alas Malang kan ya. Di Desa Alas Malang ini terdapat beberapa dusun yang saya cari kan, terdapat berapa? 5 dusun. 5 dusun. Yang terdampak gara-gara banjir 2018 ini. 2018 itu utamanya Dusun Karangasem, Desa Alas Malang, Kecamatan Singanjuru, Kabupaten Banyuwangi. Ya. Terus kedua Dusun Bangunrejo, juga Desa Alas Malang, Kecamatan Singanjuru, Kabupaten Banyuwangi. Terus Desa Garit. Ini yang lebih parah, Desa Garit ini. Desa Garit itu muntahan dari Dusun Bangunrejo. Jadi karena Dusun Garit ini terlalu rendah, jadi muntahan dari Dusun Bangunrejo dia ke sana. Itu lebih parah dari Dusun Karangasem. Karangasem ini. Ya, lebih parah. Mananya sih Pak itu Pak gambarannya? Ini kan jembatan ya? Jembatan. Karangasem di sisi mana? Sini apa sini? Kalau Karangasem itu, Dusun Karangasem itu di utara jembatan. Oke. Kalau namanya Bangunrejo itu di sebelahnya jembatan, selatan jembatan. Selatan jembatan, tapi ke timur itu kan dia menurun, Mas. Iya. Menurun. Jadi di sana menurun, tanahnya menurun. Jadi namanya Dusun Garit itu. Jadi muntahan air yang dari Dusun Bangunrejo. Berarti gini. Saya simpulkan ya, berarti jembatan itu ada di tengah-tengah kan? Tengah-tengah. Dusun Karangasem itu berada di utaranya jembatan. Di utaranya jembatan. Dusun Bangunrejo berada di selatan, tapi di bagian barat. Barat ya. Oke. Dan Dusun Garit yang paling parah kan? Paling parah itu. Itu berada di sebelah timur Dusun. Timur di selatan. Timur Bangunrejo. Ya, nanti itu kena tumpahan ya. Tumpahan ya. Parah. Itu lebih parah. Jadi kayu yang besar-besar sampai sana nerobos sampai masuk ke rumah. Kayu masuk ke rumah. Masuk ke rumah, Mas. Kayu itu. Kayu besar. Diameternya. Iya, kayu mahoni yang diameter 60, 40 itu masuk ke rumah. Iya. Kan besar kayu itu, panjang 2 meter. Itu kayu-kayu yang dari perhutani sana, perhutani atas sana. Itu bentar. Itu berbentuk kayu atau pohon? Berbentuk kayu, Mas, batangan. Batangan berarti sudah sudah batangan. Batangan 2 meteran, apa 3 meter. Itu. Pantes
pantas ya rumah pada berantakan kan ya. Gara-gara kayu itu tadi. Iya. Kayu 2,60 meter, panjang 2 meter. 2 meter. Rumah Ya ngangkat orang 8 nggak kuat tuh sampai. kayu itu. Ya, namanya di rumahnya sebelahnya rumahnya Pak Salen, mukanya rumahnya Pak Wo itu. Pak Wo itu kepala dusun, kepala dusun itu. kepala dusun. Itu meternya 50 sampai kayu, nggak bisa ngangkat. Ya akhirnya dipecah di sana. Dipecah di Jaji. Sana dipakai sengsu, pakai sengsu itu guys. Oke, berarti materi. Cuman enaknya waktu itu aja juga membawa rezeki. Membawa rezekinya gini mas, kalau dusun Karangasem untuk usus dusun Karangasem. Iya kan karena bapak dari dusun Karangasem kan. Dusun Karangasem saya sendiri kan orang Karangasem. Nah, ada enaknya kita mau bangun nggak cari pasir. Jadi pasir yang tingginya 4 meter itu ya untuk manfaat orang-orang itu dimanfaatkan untuk bangun itu. Iya. Ada manfaatnya itu. Susahnya rumah kita hancur. Ya, ya berarti Insya Allah kebetulan pas itu kalau tanggalnya pas hari raya 8 hari. Pas hari raya 8 hari. Hari raya apa itu? Hari raya Idul Fitri. Kebetulan hari raya Idul Fitri itu kan di sini pas ada kesenian. Ada kesenian itu namanya penyanyi si catur. Namanya catur itu. Iya. Namanya catur malamnya itu. Malamnya ada rame-rame. Rame-rame ada penyanyi catur namanya Kendang Kempul. Kendang Kempul itu paginya langsung. Paginya kursi pentas ambles semua sudah. Terbawa oleh banjir. Iya. Berarti bentar ya diluruskan lagi, banjir ini materialnya bukan cuma air kan ya? Bukan cuma air. Tadi ada kayu, pasir, air, lumpur mas. Lumpur. Bandang itu lumpur mas. Lumpur pasir itu sampai. Itu. Lumpur pasir. Batu-batu yang besar gak ada? Gak ada batu, gak Alhamdulillahnya ada. Alhamdulillah. Ya seperti banjir bandang yang ada di mana? Gimana? Di Semeru itu sudah lumpur pasir gitu ya. Lumpur pasir. Cuman lumpur pasir di sini kan beda dengan Gunung Semeru. Gunung Semeru itu lumpurnya kan pasirnya pasir bagus, pasir super. Kalau di sini enggak, lumpur pasir lumpur halus. Iya. Itu proses, Bapak tahu nggak proses apanya itu pembenahan dari yang rumah hancur sampai dengan semua lumpur hilang, pokoknya beres semua, total beres itu berapa hari kira-kira? Sampai beres bersih itu seminggu. Alhamdulillah semua relawan itu seminggu. Jadi teman-teman yang wilayah Kabupaten Banyuwangi semua datang. Mulai dari Banser, dari kepolisian, dari TNI, itu semua gerak ya. Semua Satpol PP. Sampai masjid namanya Masjid Aroyan itu depannya kan dia kan tebalnya lumpur sampai sekitar 50 cm. Masjid Aroyan itu di mana, Pak? Masjid Aroyan itu sebelah utaranya jembatan sekitar 10 meter dari 10 meter dari Sungai Badeng itu. Gimana kondisinya? Alhamdulillah kondisinya selamat, cuman pagarnya aja yang roboh. Tapi lumpur di halaman Masjid Aroyan itu sekitar 50 cm. Waktu itu ada alat berat. Jadi alat berat dengan water cannon untuk yang nyemprot itu. Jadi bersih cepat. Jadi Polresta Banyuwangi. Water cannon. Untuk membersihkan lumpur itu. Banyak pihak ya berarti yang membantu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah waktu itu tingkat kesabaran orang Banyuwangi semua serempak bantu teman-teman yang waktu itu. Ya. Baik ya. Mungkin cukup sekian ya dari tragedi. Bentar Pak, ini hari Jumat kan ya? Ya hari Jumat. Hari Jumat, kejadiannya itu hari Jumat.
tragedi hari Jumat 2018 untuk tanggalnya Bapak tahu kan? Lupa saya itu. Oh, oke. Gak apa-apa, nanti bisa dicari untuk tanggalnya mungkin nanti. Sekian dari saya. Terima kasih ya Pak Oke, Bapak Asyari untuk infonya.